Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi saksi bisu tragedi yang merenggut masa depan seorang yang dicintai. Seorang anak yang baru berusia 9 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri. Ayahnya, seorang politisi PKS, roboh tak berdaya. Kasus ini pun menjadi tanda tanya besar banyak pihak. Siapa pelakunya dan apa motifnya? Kabar duka pun menyebar, saudara. Isak tangis kerabat dan keluarga pecah saat berada di rumah duka. Salah seorang kerabat sampai pingsan karena tak sanggup menahan kesedihan akibat kepergian korban untuk selamanya. Korban merupakan anak ketiga dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Mereka menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke polisi. Terkait dengan kejadian ini kita percayakan kepada teman-teman dari polisi. Tapi dari beda sendiri siapa pengawal ya Pak ya? Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun. Nanti kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saudara, peristiwa tewasnya bocah berusia 9 tahun terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Saat itu, sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, ayah korban yang juga merupakan politisi PKS, Maman Suherman, menerima telepon dari anak keduanya. Dan saudara, di telepon itu sang anak meminta pertolongan kepada ayahnya. Mendapat kabar tersebut, Maman langsung meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan dan bergegas pulang ke rumahnya di Kota Cilegon. Dan saudara, sesampainya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Selanjutnya, saudara, korban dibawa ke rumah sakit Betsaida Kota Cilegon, namun dinyatakan meninggal dunia. Saudara, polisi melakukan penyelidikan. Dari hasil olah TKP terungkap fakta baru. Tewasnya korban bukan disebabkan aksi perampokan, melainkan murni pembunuhan. Polisi menegaskan, tidak ada barang milik korban maupun keluarganya yang hilang saat kejadian. Selain melakukan olah TKP, saudara, polisi juga memeriksa 8 orang, termasuk orang tua korban. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari siapa pelaku pembunuhan. Kasus pembunuhan seperti ini untuk runut timeline harus jelas. Lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama sampai sekarang. Ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Dugaan sementara untuk kasus ini itu dugaan pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit. Makanya sudah dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang
mencantumkan dugaan terhadap kasus pembunuhan, jadi bukan perampokan. Peristiwa ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak termasuk warga sekitar. Lantaran ayah korban yang merupakan politisi PKS dikenal ramah dan sering berinteraksi dengan warga. Petugas keamanan sekitar pun mendapat informasi bahwa asisten rumah tangga di rumah tersebut sudah pulang saat siang hari atau sebelum kejadian. Katanya itu pembantunya ada yang pulang jam 11, yang satu katanya orang itu ya. Itu ada yang satunya jam 2 gitu. Mengapa bisa, saudara, anak berusia 9 tahun menjadi korban pembunuhan? Psikolog forensik Reza Indragiri menilai korban bukan target utama pelaku. Menurut Reza, pelaku mungkin mengincar kerabat dari korban seperti orang tua. Pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan secara frontal terhadap orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi sedikit menemui batu sandungan. Polisi bilang salah satu alat bukti yakni CCTV di rumah korban rusak, saudara. Polisi menyebut CCTV di rumah korban sudah rusak sejak 2 minggu lalu. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak, Cuk? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Dan penasihat ahli Kapolri bidang politik Hermawan Sulistyo meminta penyidik menelusuri lingkungan dekat orang tua korban, mulai dari politisi hingga rekan bisnis. Hermawan bilang orang-orang dekat orang tua korban tak boleh luput dari pemeriksaan. Harus ada dugaan ke arah sana. Jadi nih cara bekerjanya kan semua, misalnya ada 10 orang dari lingkungan profesional, ayahnya dari lingkungan bisnis gitu. Lalu teman-teman korban juga tidak boleh dikecualikan. Jadi teman-teman korban harus ditelusuri, diselidiki. Partai Keadilan Sejahtera, tempat bernaung orang tua korban, menunggu hasil penyelidikan polisi. PKS tak ingin berspekulasi jika kematian korban berkaitan dengan isu politik. PKS meminta polisi bisa mengungkap pembunuhan korban. Kami tidak berspekulasi ya, dan tidak menganggap ini adalah permasalahan politik dan lain-lain gitu ya. Jadi kami masih menunggu sih hasil dari penyidikan ya, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait ini, karena pasti akan ditemukan motifnya gitu ya. Seperti termasuk juga pelakunya, karena ini kan memang delik umum ya, bukan delik aduan. Jadi polisi memang harus bisa bekerja ya untuk menuntaskan ya perkara ini secara profesional dan transparan. Kami masih mengawal ya kasus ini. Saudara, polisi kini harus segera mengungkap kasus ini secara terang benderang. Keluarga hanya bisa menunggu, menggenggam harapan tipis bahwa kebenaran akan datang dan keadilan tidak akan tertidur.